Shalom. Saya yakin dan percaya ada damai sejahtera, ada sukacita yang akan Tuhan berikan bagi kita sekalian. Dan kita terima itu dalam iman. Saya ingin sekali memulai perenungan firman ini dengan pertanyaan yang sering ada dalam benak saya. Untuk apa saya ada? Untuk apa saya ada di dunia ini? Apa tujuan hidupmu? Dan apakah hidupmu sudah jadi berkat? Pertanyaan ini penting Bapak Ibu Saudara. Sebab hidup bukan soal kuantitas, bukan soal berapa lama, tapi seberapa kualitas hidup kita. Tuhan Yesus hidup kira-kiranya 33 tahun. Dia melayani di umur 30 persis seperti saya. Lalu 3 tahun ia mengakhiri pertandingan imannya. Tetapi dalam waktu yang pendek itu ia menuliskan pesan baik di banyak hati orang-orang yang ia jumpai. Ia banyak mengubahkan hidup orang ketika ia diizinkan ada. Yesus tahu sekali untuk apa ia ada di dunia. Yesus tahu sekali apa tujuan hidupnya. Yesus tahu sekali apakah hidupnya sudah berguna atau tidak. Dia mengenal siapa dirinya. Jadi hidup bukan soal berapa lama, tetapi seberapa berguna kita untuk orang lain, untuk gereja, dan untuk Tuhan. Maka kerinduan terdalam setiap orang percaya seharusnya adalah bagaimana Tuhan, aku dapat menyenangkan hatimu. Sebab hidup ini pendek Bapak Ibu Saudara. Menurut penelitian paling 71, kalau perempuan lebih lama bisa 74. Tapi mau dibawa kemana hidup itu? Kita yakin dan percaya bahwa kita hanya sebagai penziarah iman, menumpang di dunia. Sebentar lagi mungkin Tuhan akan panggil di antara kita. Seharusnya itu jadi kerinduan. Maka hidup itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara adalah harus menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan kita, perbuatan kita adalah kesaksian akan siapa yang kita imani. Maka Tuhan Yesus katakan, pohon itu dikenal dari buahnya. Demikian juga kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah dapat dikenali dari karakteristik kehidupannya. Dari karakteristik kehidupannya. Itulah esensi dari kehidupan yang sebenarnya. Dan itu juga hal yang mau disampaikan Paulus dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Paulus begitu mengerti untuk apa ia hidup. Paulus mengerti sekali mau dibawa kemana tujuan hidupnya. Dan apa yang dia rindukan. Dia tahu sekali. Sebab baginya kematian itu adalah keuntungan. Tapi kalau dia harus hidup, harus menghasilkan buah. Dia tahu hidupnya. Maka ketika dia melakukan pelayanan, walaupun dia harus tersayat-sayat, walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus sakit, itu tidak membuatnya berhenti. Karena dia percaya, terlalu besar kepercayaannya kepada Allah oleh Kristus itu, sehingga dia tidak berhenti. Di jemaat Korintus, dia banyak disakiti, dia banyak dilukai, tetapi tidak membuatnya berhenti. Pembacaan firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa dia tersakiti Bapak Ibu Saudara. Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Tetapi jemaat ini jugalah yang menolak dia. Jemaat inilah pula yang dicintainya yang menyakiti hatinya. Kenapa? Kenapa dia tersakiti?
rupa-rupanya jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudara, malu terhadap Paulus. Malu karena apa? Malu karena Paulus ini seorang pelayan Tuhan yang miskin. Malu karena Paulus inilah seorang pelayan yang terus-menerus mengalami penganiayaan dan penderitaan yang tiada henti. Paulus adalah seorang pelayan yang berpenghasilan sangat sedikit karena bekerja sebagai seorang buruh kasar. Dan di atas segalanya itu, Paulus ini tidak pandai berbicara di depan orang, di depan publik. Nah, sehingga ketika jemaat Korintus diperkenalkan oleh guru-guru yang lebih yang lebih pintar, yang lebih sukses, yang lebih kaya, jemaat di Korintus ini malu mengakui otoritas dan kepemimpinan Paulus. Mereka menolak kepemimpinan Paulus sendiri. Nah, sehingga Paulus merespon dengan surat yang kita baca saat ini. Dia merespon, dikatakan ia menulis dengan penuh uraian air mata dan kepedihan. Hal yang tersakit adalah ketika orang yang kita cintai itu justru menolak kita. Itulah mengapa dia bilang, aku menulis surat ini dengan tetesan air mata dan kepedihan. Dan ketika Paulus kirim surat itu, Bapak Ibu Saudara, ada sebagian orang yang menyadari akan kesombongannya, tetapi ada juga sebagian orang yang tetap tidak menerima kepemimpinan Paulus. Oleh karena itu Paulus mengirimkan dan menanggapi permintaan jemaat Korintus yang meminta surat rekomendasi padanya. Kalau engkau betul menerima otoritas sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemimpin, mana surat rekomendasimu? Mana surat pujianmu? Apa tanggapan Paulus, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca, Paulus mengatakan ia tidak perlu surat rekomendasi, karena kamulah surat rekomendasi, surat pujian yang sesungguhnya. Konyol nggak Bapak Ibu Saudara? Jemaat Korintus ini meminta surat rekomendasi kepada orang yang mendirikan jemaat di Korintus. Hal yang sangat konyol. Tapi Paulus mengatakan, saya tidak perlu surat pujian, saya tidak perlu surat rekomendasi, karena kamulah bukti nyata tentang kepemimpinanku dan kerasulanku. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya Paulus lebih menekankan tentang pengenalan akan kebenaran yang mengubahkan kehidupan orang. Itulah bukti nyata dari pelayanan. Bukti nyata dari pelayanan adalah ketika orang lain dapat mengenal Kristus lebih dalam. Maka itu Paulus merespon orang-orang yang menolaknya itu. Pengagunganmu terhadap guru-guru oleh karena kemewahan dan kesuksesan merupakan penghinaan terhadap salib Kristus. Sebab kepemimpinan Kristen yang sejati adalah membawa orang lain untuk mengenal satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dia mengibaratkan dirinya dan rasul-rasul lain itu sebagai tawanan Kristus yang kerjanya untuk membawa orang untuk mengenal akan siapa itu Yesus. Itu kehidupan Paulus. Sehingga seharusnya jemaat di Korintus itu tidak menuntut bukti yang lain, karena telah ternyata. Nah, di sini Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia sangat cerdas mengutip pernyataan Nabi Yeremia dan Yeskiel bahwa jemaat di Korintus itu adalah surat rekomendasi yang ditulis oleh Roh Allah di dalam hati mereka. Surat rekomendasi yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi oleh Roh. Jemaat yang ditulis bukan di atas batu, melainkan di dalam hati manusia. Itulah yang Paulus katakan. Maka itu tidak penting sebetulnya berapa besar gereja kita, tidak penting sebetulnya berapa besar warga jemaat kita. Yang lebih penting adalah bagaimana orang-orang yang di dalamnya, karakteristik orang-orang yang di dalamnya. Apakah mereka semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan? Itulah bukti. Maka bawalah hidup kita seperti kata Paulus, jadi surat yang terbuka.
yang dapat dibaca oleh semua orang. Menjadi surat Kristus. Artinya, kalau di Filipi kita baca, bawalah pikiran dan perasaan Kristus kemanapun kita pergi. Mintalah kepada Roh Kudus untuk memberikan kepada kita, dalam hati kita ini, cinta kasih. Sehingga ketika berjumpa dengan siapapun, kita gunakan sebagai kesempatan untuk memberkati orang lain dan mengasihi orang lain dengan cinta Kristus. Sebab kasih itu diberi Tuhan. Diberi Tuhan dalam hati. Tuhan, aku minta. Sehingga aku dapat betul-betul memaknai hidup yang pendek ini sebagai kesempatan bagiku untuk memberkati orang lain dan mengasihi orang lain dengan kasih. Itu namanya pelayanan dalam perjanjian baru. Pelayanan yang bukan dengan apa yang tertulis, tetapi persekutuan dengan Roh. Paulus menyadari itu. Pelayanan perjanjian baru adalah persekutuan dengan Roh Kudus. Roh itulah yang menguatkan, Roh itulah yang menopang, Roh itulah yang membimbing. Walaupun kadang sekarang sudah usang. Kalau dulu Pak Pendeta, kalau kita baca surat Rasul Paulus, Roh Kudus membimbingku ke sana. Roh membimbingku ke sana. Apakah Paulus ini berhasil halusinasi? No. Dia begitu peka dengan bisikan Roh Kudus. Kita tidak diajarkan untuk seperti orang perjanjian lama yang hukumnya tertulis begitu panjang. Tuhan minta hukumnya telah ditulis dalam hatimu. Latihlah untuk peka terhadap suara Roh Kudus. Suara yang berseru di dalam hati. Itu pelayanan Roh. Hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca pembacaan firman hari ini, kalau kita baca di ayatnya yang keempat dan kelima, ketika Paulus menyatakan keyakinannya, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami adalah pekerjaan Allah. Ketika saya membaca teks ini, saya melihat Paulus itu adalah seorang yang betul-betul diubahkan Tuhan. Betul-betul seorang yang menyadari akan siapa dirinya. Dia tidak bermegah Bapak Ibu Saudara. Maka dikata, apakah kami ada memuji diri kami lagi? Dia bisa bilang kepada guru-guru palsu itu, track recordnya bisa. Itu karena aku. Bisa. Tapi dia bilang, saya tidak sanggup. Atau lebih tepatnya terjemahannya adalah, saya tidak layak. Saya tidak layak memperhitungkan bahwa seolah-olah itu pekerjaan saya. Kesanggupan saya adalah karena Allah. Ini gereja ini, kalau nggak gara-gara saya, nggak seperti ini. Itu orang yang di luar sana itu. Kalau nggak saya bantu hidupnya, itu nggak bakal begitu. Ini beta akustik ini, kalau nggak gara-gara saya, nggak seperti ini. Aku. Paulus beda. Justru dia bermegah di dalam kelemahan. Kesanggupanku adalah karena Allah. Kalau aku harus bermegah, aku bermegah di dalam kelemahanku sebagai manusia. Satu sikap kerendahan hati, satu sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kalau bukan Tuhan, aku tidak sampai di titik ini. Kalau bukan karena Tuhan, aku mungkin sudah berhenti. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin aku sudah terpuruk. Paulus begitu menyadari Bapak Ibu Saudara, bahwa kesanggupannya hanya oleh karena Tuhan. Hal ini Bapak Ibu Saudara membuat kita seharusnya berefleksi. Apakah hidup kita membesarkan Tuhan atau membesarkan diri kita? Hal ini buat kita bercermin. Apakah kita betul-betul sudah meneladani Kristus seperti Paulus meneladani Kristus? Dua hal ini menurut saya sangat menarik. Maka itu kalau kita mau pelajari kebenaran firman Tuhan ini, setidaknya ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dalam melakukan perjalanan kehidupan ini, terkhususnya pelayanan,
pasti ada tantangan. Niscaya pasti ada tantangan. Tetapi percayalah, Allah yang memilih, Allah yang memperlengkapi. Allah yang memilih, Allah yang menguatkan. Allah yang memilih, Allah yang menyertai. Allah itulah yang akan mengangkat kita ketika kita terjatuh. Allah itulah yang akan membalut setiap luka-luka kita supaya kita sembuh. Walaupun terkadang kita harus dicurigai seperti Paulus, harus tersakiti, harus terluka, tetapi percayalah, Allah lah yang menyanggupkan, menopang, menguatkan, dan melindungi kita. Hal yang kedua, kita belajar tentang kerendahan hati Paulus, atau sikap merendahkan diri Paulus di hadapan Tuhan. Baginya pelayanan adalah bukan soal promosi diri, pelayanan bukan soal aku, tapi pelayanan adalah soal bagaimana membawa orang lain untuk mengenal satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, aku semakin kecil, tetapi Engkau dibesarkan. Itu prinsip kehidupan Paulus yang seharusnya juga menjadi prinsip kehidupan kita sebagai orang percaya. Biarlah orang melihat kelemahan kita, tetapi Tuhan dibesarkan. Saya pun orang berdosa, tetapi Tuhan sedang izinkan untuk memakai toga putih. Seorang yang berdosa, ia memakai toga putih. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Paulus adalah esensi dari kehidupan itu sendiri sesungguhnya adalah karakteristik, bukan kuantitas. Bagaimana orang lain dapat mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu Tuhan Yesus katakan, biarlah orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Itu esensi dari kehidupan. Kalau bahasanya Paulus, jadilah surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Firman Tuhan hari ini juga membuat saya tertegun, ternyata 3 hal itu sebetulnya sudah menjadi bagian dari kehidupan jemaat Betania Makassar. Jemaat yang tidak terlalu besar, tapi punya cinta yang besar. Jemaat yang tidak terlalu besar, tapi punya kepedulian yang besar. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang terus belajar memberi, bukan karena berkelebihan. Saya melihat orang-orang yang berkekurangan, tapi mau belajar memberi. Itu jemaat Betania. Jemaat-jemaat yang punya kualitas, yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dan saya harap jemaat Betania yang saya kenal tetap menjadi jemaat Betania yang peduli, yang penuh cinta. Tetap jadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang-orang yang punya semangat untuk Tuhan. Orang-orang yang rela berkorban untuk Tuhan. Itulah Betania. Dan sebentar lagi saya akan pergi. Doakan saya juga untuk tetap jadi surat Kristus yang terbuka. Sebagaimana janji Bapak Ibu Saudara tadi, mendukung saya, termasuk di dalam doa, agar ketika saya nanti pergi, saya tetap jadi surat Kristus yang terbuka. Doakan saya untuk tidak memegahkan dalam diri saya dalam pelayanan. Doakan saya untuk tetap memiliki kerendahan hati, sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan itu saya pelajari di Betania ini, termasuk kepada mentor saya yang terus mengingatkan saya untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Maka itu Bapak Ibu Saudara, di akhir khotbah saya ingin tetap meminta Bapak Ibu menjadi Betania yang penuh dengan cinta dan kepedulian. Dan tetap doakan saya untuk juga menjadi surat Kristus yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita bersaat teduh.
Saat teduh selesai,